Baik, terima kasih Pak Enardo. Shalom Pak Enardo. Shalom Mbak Desi. Shalom Pastor Paul, Bu Ana, dan Bapak Ibu semua yang ada di Zoom dan di YouTube. Dan shalom buat saudara kami yang menonton kembali siaran kita hari ini. Kita membaca firman Tuhan dari kitab Yunus. Yunus 1 ayat 1 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amittai demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka, karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Mari Awak Bu kapal Nerliana. Yunus 4 Bu Nerliana. Lanjut Bu Nerliana. Yunus 4 Pak Enardo. Baik, terima kasih Pak Yuda. Kita membaca kitab yang terakhir dari Yunus, Yunus 4 ayat 1 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Dan berdoalah ia kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang, ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok, dan ia duduk di bawah naungannya menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah, tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Lebih baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Tidakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah, dan yang tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam, dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe,
kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri, dengan ternaknya yang banyak. Demikian. Ya, lanjut Bu Sarma. Baik, saya akan bacakan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari kitab Lukas 10 ayat 1 sampai 20. Beginilah firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu, dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu, Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Akan tetapi pada waktu penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau, Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak. Engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian. Ya, lanjut Naomi. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu.
Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak ada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakan hal itu. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya tersendiri dan berkata, "Berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat, karena aku berkata kepada kamu, banyak nabi yang raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya." Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewati dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengar perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Amin. Ya, amin untuk firman Tuhan. Terima kasih para lektor, Ibu Nirliana, Ibu Sarma, dan Naomi. Selanjutnya kita akan dengar renungan firman Tuhan yang temanya hari ini Israel versus Iran. Silakan Pastor Yosef Pauljang. Ya, haleluya. Shalom semuanya. Puji Tuhan saudara, kita selalu mendapat firman Tuhan yang segar ya. Setiap hari selalu di dalam hatikvah, saudara ya, pengharapan. Ya, sedek hatikvah, pengharapan yang benar. Ya, sedek hatikvah. Itu apa saudara? Ketika kita berharap, kita sambil bersedekah. Ya, sambil bersedekah ya. Kalau Anda berharap,
dalam pengharapanmu kamu bersedekah. Ya, maka di situ akan mulai timbul saudara cinta kasih ya. Oh, ini kebenaran universal ya. Ini adalah sebuah kebenaran universal yang diajarkan jauh sebelum Buddha, jauh sebelum Kristen, jauh sebelum Islam, apalagi saudara ya, jauh sebelum Hindu, Buddha, Kristen, Islam. Ya, Sedekah Tikvah ini ya. Tahun 1014 abad ya sebelum Yesus, zaman Yesus, atau 34 abad saudara yang lalu. 34 tahun. Sedekah Tikvah ini sudah diajarkan saudara ya. Bagaimana dalam pengharapanmu kamu bersedekah. Ya. Ini adalah kebenaran universal. Sayangnya kemudian orang beragama ya lupa, dia sibuk dengan aktivitas yang dia pikir itu adalah pelayanan. Nanti minggu depan sebentar ya, tentang doa Sabtu besok saya akan mengajar tentang mendengar suara Tuhan ya, pemuridan ya. Saya ajarkan ulang. Sebenarnya ini ada di kelas beberapa kelas saya sudah ajarkan, tetapi saya akan ajarkan secara khusus ya, mendengar suara Tuhan. Ya, di pemuridan ya, bagaimana mendengar suara Tuhan. Lalu Sabtu depannya lagi baru kita masuk ke dalam pelayanan. Nah, ya, bagaimana melayani Tuhan yang benar, yang Tuhan suka. Ya, banyak pikir kita melayani Tuhan, Tuhan menyukakan hati Tuhan, padahal sebenarnya kita sedang mengaktualisasikan diri kita. Oh, Betty saudara, beda tipis, ya kan? Dan Anda Belgi, belaga gila. Kan Anda tahu bahwa Anda sedang tidak melayani Tuhan, tapi Anda sedang show off, ya. Lalu Anda berkata, oh, ini melayani Tuhan, ya dengan jumbai melambai, anti badai, ya bulu mata yang anti badai juga, ya. Ketika Anda berpikir, oh ini kita melayani Tuhan, bro. Aduh, saya paling sebel kalau dalam begitu ya. Saudara ingat saya pernah cerita 2 tahun yang lalu ya. Saya ikut konferensi internasional SPGI ya, Seminar Pertumbuhan Gereja SPGI yang di Betani, Nginden, saudara, karena saya duduk dari Betani, saudara ya. Jadi saya ikut sana, lalu saya duduk, saya masih baru dilantik jadi pendeta, saudara ya. Saya masih muda ya, dengan Ana waktu itu ya, belum menikah waktu itu Ana, saudara ya, masih tunangan, sudah mau menikah tapi masih tunangan. Kita duduk ya, kita duduk manis begitu, saudara ya. Tulisannya khusus hamba Tuhan. Saya kan hamba Tuhan, saudara. Ya kan? Saya duduk di situ, saudara. Lalu ada tante-tante yang jumbai melambai, badai gitu ya, matanya sama rambutnya begitu, saudara. Ya, terus, bro, ini khusus hamba Tuhan. Oh, saya hamba Tuhan juga, tante. Saya bilang begitu kan. Oh, ini hamba Tuhan dari Jakarta. Loh, saya dari Salatiga, tante. Lalu saya ditendang sama istri saya itu ya. Dalam hati saya, emang saya kucingnya Tuhan. Itu benar-benar saya mikir, emang saya kucingnya Tuhan. Saya ini hamba Tuhan juga, saudara ya. Nah, orang berpikir bahwa melayani Tuhan, hamba Tuhan, posisinya tempat terhormat. Kalau saya duduk di situ bukan karena terhormat, karena saya suka musik, saudara. Itu posisi strategis untuk melihat pemain keyboardnya, untuk melihat pemain musiknya, dan di situ suaranya paling mantap di luar, saudara ya. Bisa kelihatan semua. Saya kan seorang musik pastor, musik pastor. Sehingga saya dari situ saya perlu belajar, saudara ya, untuk merasakan urapan, gitu, saudara, impartasi, begitu, saudara ya. Ya diisi tante badai ini sama si hamba kucing ini, saudara ya, sama si tante badai sama si kucingnya Tuhan ini ya sama-sama bleknya, saudara. Saya kadang-kadang kalau pikir, saya selalu ingat itu, saya selalu ketawa, saya ini kucing Tuhan, dia tante hamba badai, badainya Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, saudara ya, berapa kali saudara ya, saudara saya belajar ya, saudara, setiap hari saya mengikuti perkembangan orang-orang Israel ini. Suatu ketika, ya saudara ya, Iran ini kan musuh bebuyutan, benci banget, entah kenapa benci banget sama Israel. Saya tidak tahu apa salah orang Yahudi ini kepada orang Iran, saudara. Musik juga nggak pernah, ganggu nggak pernah, tapi bencinya minta ampun orang-orang Iran ini sama orang Yahudi, saudara ya. Kebenciannya didasari dari agama.
ya saudara ya. Karena kebencian didasari dari agama. Sama ya, seperti Hamas, sama seperti kalian orang Indonesia benci banget sama orang Israel kan. Karena apa? Karena agama. Ya kan? Tetapi saudara tahu apa yang dilakukan orang Israel ini kepada Indonesia? Tsunami terjadi, saudara. Negara Arab nggak ada yang bantu. Israel pertama kali datang, saudara. Betapa bencinya kalian sama Israel. Tsunami gede-gedean, Indonesia lagi bangkrut, saudara. Ya kan? Baru recovery kan? Saya ingat itu 2004, saudara ya. Saya ingat itu 2004. Desember malam Natal, 24 Desember 2004. Saya ingat sekali tanggal itu, saudara. Saya lihat ya Israel yang pertama kali, kapal Israel yang pertama datang. Lalu ditolak, saudara. Baru itu Jackie Chan datang, ya ngasih sumbangannya. Baru Jackie Chan datang. Tapi pertama kali itu Israel dulu datang, saudara. Lalu ditolak. Indonesia menolak sumbangan itu. Ingat Agustan, saudara ya. Coba betapa bencinya orang Israel ini kepada orang Indonesia kepada orang Israel. Ya, betapa bencinya ini orang Iran kepada Israel. Entah salah apa Israel ini kepada Indonesia. Entah salah apa Israel ini kepada siapa itu, saudara? Iran. Entah salah apa saudara Israel ini, saudara. Palestinanya dengan Israelnya baik-baik, saudara. Ya, Palestinanya dengan Israel baik-baik saja. Palestinanya dengan Israel bahkan mereka berhubungan mesra. Saya kan sekolah di Haifa, saya berhubungan setiap hari, saya ketemu dengan orang Palestina ini baik-baik saja, saudara ya. Tapi kenapa ya benci banget? Sementara ada perdamaian, lalu apa yang dilakukan oleh si siapa ini Israel ini, orang-orang Yahudi ini kepada Iran. Iran ini lagi kekurangan air. Lalu Israel menawarkan, kau mau tak kasih teknologi, bagaimana mengekstrak air dari udara langsung. Itu ada di Technion, saudara ya. Saya lihat alatnya, saudara ya, di Technion ya. Mengekstrak air itu produknya Haifa, Technion ya. Saya di Haifa di atas, Technion itu di bawah ya. Sebelum naik ke Haifa, Technion itu ada di, kalau naik kereta gantung dia berhenti di nomor 6, saudara ya, terminal 6. Saya di terminal 7-nya, saudara, stasiun kereta gantung itu ya, kabel car. Nanti kalau yang ikut fellowship sama saya, nanti kita naik kabel car ya, dari stasiun besarnya ya, dari Karmel itu, dari Kiryat apa saudara namanya ya, Kiryat itu, stasiun di Kiryat itu, stasiun besarnya, sampai naik 7 ya, kurang lebih itu 20 sampai setengah jam ya, naik kereta gantungnya itu ya. Saya enak sekali, Anda bisa melihat pemandangan Haifa itu indah sekali, saudara. Bagaimana Israel ini menawarkan kepada Iran bantuan yang luar biasa, saudara. Tetapi ya benci sekali ya. Orang sama seperti ketika kita menawarkan bantuan kepada Agustan ya, saudara. Kita kasih 50 juta ditolak, saudara ya. Padahal kita sudah kasih surat, ya kita tidak akan melaporkan Agustan ke polisi, ini adalah tanda baik. Ditolak, saudara. Yang nolak bukan Agustannya, yang nolak siapa? Wallaf Center, saudara. Agustan kan mengancam saya, bunuh saya segala macam. Saudara, itu yang terjadi, saudara. Ya, bagaimana orang-orang kalau beragama, dan ini masalahnya kasusnya nggak terjadi dengan masalah ini, saudara. Tapi banyak sekali orang beragama, ya, dia dibutakan. Ya pokoknya agama saya yang paling benar. Enggak, Kristen, Buddha sama saja. Semua orang beragama, saudara. Semua orang beragama. Jangan ngomong cuman orang tertentu saja. Semua orang kalau sudah beragama, dia merasa hidupnya lebih baik daripada yang tidak beragama. Pokoknya kamu, kalau agamanya enggak ini, kamu masuk neraka. Sebaik apapun kamu masuk neraka. Menyedihkan sekali, saudara. Ya, kamu pernah ke neraka? Pertanyaan kan, kamu pernah ke neraka? Jangan-jangan kamu sendiri orang beragama sedang di neraka. Kita sedang di surga nih, setiap hari ke Alexis nih. Wah, ya kan? Bidadari semua nih di sini. Jangan-jangan kamu yang lagi di neraka lagi. Ya enggak, saudara? Tergantung apa definisi surga dan nerakamu, saudara. Tapi kalau Anda melihat, andai kata seluruh dunia ya hidup saling mengasihi, tolong menolong, tidak ada kebencian. Terus kira-kira surga nggak di dunia ini, saudara?
Kalau semua orang seperti orang Samaria yang baik hati itu, saudara ya, sorga enggak dunia ini? Semua orang berpikir seperti Yunus, saudara. Ini orang kafir layak dibunuh. Ya kan? Orang Niniwe ini layak dibunuh, saudara. Dia marah-marah sambil khotbah sambil marah-marah. Mati kau 40 hari, mampus kau, celaka kamu. Enggak nyangka dimelo-melin, enggak, bukannya Yunus yang dibunuh, malah orang Niniwe yang bertobat, saudara. Mati kamu 40 hari lagi, mampus kamu. Kamu caci maki sama Yunus itu kan. Dalam 40 hari lagi dia jalan, dia caci maki itu orang Niniwe, saudara ya, dicaci maki. Protes, Tuhan akan menghukum kota ini dalam 40 hari. Enggak ada yang baik, saudara, yang dia ngomong si Yunus ini, saudara, yang ya, nggak ada yang baik, dicaci maki karena memang dia jengkel banget sama orang Niniwe ini, saudara ya, sama orang Asyur ini kan. Terus kamu ini orang goyim, mampus saja enggak apa-apa. Nggak nyana bertobat, saudara. Orang Niniwe bertobat. Jengkel Yunus. Tuhan mesti dikasih mati aja. Kan udah aku bilang, kamu ini pemurang, kau ini maha. Pasti nanti akhirnya enggak jadi dibunuh. Dia maunya orang Asyur ini mati semua, saudara. Iya kan? Anda kan ingat waktu Agustan ngentutin Alkitab. Anda kan pengennya Agustan itu mati diasap Allah kan? Diasap sama Tuhan Yesus kan? Padahal Tuhan Yesus nggak pernah mengasap. Nggak pernah sekalipun Tuhan Yesus mengasap orang, saudara. Nggak pernah mengasap, saudara ya. Nggak ada di Alkitab Tuhan Yesus mengasap orang. Ada nggak, saudara? Coba saya ingat-ingat. Rasanya nggak ada, saudara, Tuhan Yesus mengasap orang ya. Terkutuklah sekelompok ahli Taurat dan orang Farisi. Terkutuklah Yohanes Kayafas. Enggak, saudara. Tuhan Yesus mengasap sebuah kelompok masyarakat yang justru yang diasap malah bukan orang-orang pendosa-pendosa ini, saudara. Yang diasap malah pendeta-pendeta loh, saudara, sama Tuhan Yesus itu kan. Ahli Farisi, orang ahli Taurat, itu kan orang Farisi ahli Taurat. Kalau zaman kita ini kan pendeta-pendetanya kan. Coba lihat betapa Tuhan Yesus mengasihi orang berdosa, tetapi dia justru satu kelompok ini ya diasap sama Tuhan Yesus, celakalah. Ya dilihat utamanya bukan satu kelompok ini, saudara ya. Ya para pendeta gila betul ini, saudara, pada pendeta Gilbert ini kan, bukan Gilbert Tumoindong, bukan ya, pendeta Gilbert gila betul maksud saya ya. Ya termasuk Gilbert Tumoindong tentunya. Orang-orang yang merasa hidupnya lebih suci daripada orang lain, saudara. Tetapi dia mengasihi orang berdosa, saudara. Dan saya yakin Tuhan Yesus mengasihi Agustan. Waktu kita ngumpulin sumbangan, semua orang mencaci maki saya, banyak yang mencaci maki saya. Tapi berbahagialah kamu yang sudah menabur buat Agustan walaupun ditolak. Ya, niatanmu diberkati Tuhan, saudara. Kita sudah datang 2 kali. Ya, sama seperti Israel menawarkan, dibenci, diancam bolak-balik. Israel tetap menawarkan bantuan kepada Iran. Ya. Coba tiap hari roket Hamas itu nyerang, saudara. Tiap hari orang-orang di Gaza ini mendapat listrik, air, ya, komunikasi, internet semua dari Israel, saudara. Tiap hari roketnya itu nyebu, saudara. Karena mereka hanya punya roket, orang Hamas ini. Sedangkan orang Yahudi ini punya apa? Punya air, punya listrik, punya internet. Ya, suatu ketika ada anekdot, saudara. Ini cerita anekdot, saya nggak tahu beneran apa enggak. Benyamin Netanyahu dikirimin paket, saudara. Ya, dikirimin paket dari pimpinan Hamas. Ya, setelah diserising dia cuma di screening, dia cuma melihat ada apa namanya, paket itu pokoknya bersifat organik, ya, bioorganik. Dibuka, isinya apa, saudara? Isinya tai orang, saudara ya. Isinya tai orang, saudara ya. Lalu Benyamin Netanyahu kirim balik, saudara. Kirim paket ke Hamas, saudara. Isinya apa, saudara? Waduh, sekeliling, wah, segala macam mereka takut, wah, takut semua. Kiriman dari Benyamin Netanyahu. Setelah seminggu nggak ada yang pegang paket itu, ada anak kecil berani dibuka saja, dibuka dalamnya apa, saudara? Alat komunikasi tingkat tinggi, saudara, yang paling canggih. Nih, dikasih. Ada suratnya di dalam. Orang memberikan hanya yang dia punya. Kalau dia punyanya tai, ya kasihnya tai. Kalau dia punya teknologi, kasihnya teknologi. Pak Enardo ini punya kebaikan hati, maka Pak Enardo kan kasih kebaikan hati ke orang.
Tapi orang punya kebencian, tetangganya Pak Enardo benci banget sama Pak Enardo kan. Entah kenapa bisa benci banget. Ya kan, karena mungkin kalah ganteng atau apa gitu kan. Ya cuma bisanya memberikan kebencian. Kita hanya memberikan kepada orang apa yang kita punya. Kalau kita nggak punya, kita nggak bisa kasih. Nggak ada orang bisa memberi apa yang dia nggak punya, saudara. Ya, orang Samaria ini punya cinta di hatinya, saudara. Dia beri apa yang dia punya. Ya, para imam, orang Lewi, ahli Taurat, orang Farisi, ya, siapapun yang lewat di tempat itu, saudara, dia hanya punya ritual di dalam hatinya, ya kan? Yang dia tidak bisa, kalau ritual dia nggak boleh pegang mayat, saudara. Kalau orang ini udah mati, dia harus balik lagi ke rumahnya, ya kan? Dia hanya punya ritual, dia hanya punya agamawi dalam hidupnya, saudara, yang melarang menyentuh mayat. Ya kan? Bagaimana denganmu? Apa yang kamu punya, saudara, sekarang? Hari ini, pagi ini, Anda renungkan. Kamu punya apa? Ya. Kalau Pak Petrus berkata sama Yohanes kan, emas perakku tiada, apa yang dapat ku beri, dengan nama Yesus Kristus, berjalanlah engkau. Kau punya nama Yesus, saudara. Setidaknya kamu punya nama Yesus yang berkuasa. Ya, dan nama itu penuh cinta, saudara. Kalau kamu punya cinta itu, kamu akan beri. Komunitas kita sedang setiap tahun baru, Natal tahun baru, kita kumpulkan buat anak-anak miskin, supaya kita bisa kasih sepatu baru sama tas baru, saudara. Ya, kita kasih mereka semua, saudara, yang aktif. Kita nolong, kita banyak kasih makan orang di luar. Tapi komunitas kita juga harus diperhatikan. Ya, jangan sampai ada yang tidak bisa bayar sekolah. Ya, jangan sampai ada yang tidak bisa nggak bisa bayar token listrik. Jangan sampai, saudara. Ya, tapi Anda harus aktif di komunitas ini. Ya, Ulangan 15 ayat 4. Kisah Rasul 4 ayat 34. Maka tak ada yang berkekurangan di antara mereka. Itu yang ada dalam komunitas ini. Jangan sampai ada yang berkekurangan di komunitas kita. Ayo menabur di Yayasan Embun Pagi, saudara. Sehingga nggak ada yang berkekurangan di antara kita. Tetapi Anda ya komunitas, jangan kurang ajar. Anda bukan anggota komunitas, lalu Anda malak. Jangan dong. Ya, nggak boleh. Kalau Anda bukan anggota komunitas, yang ngurusin nanti damaris. Ya, saudara ya. Tuhan Yesus memberkati.